Baiklah, halo semua teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pemaparan tugas dari psikolog perkembangan anak, yaitu lifespan. Baiklah, bisa dilihat semuanya dosen pengampunya, yaitu Kakak Dian Novita Siswanti. Baik, slide selanjutnya yang paling pertama adalah introduction. Introduction atau perkenalan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Nadi Febiansyah yang biasa akrab disapa dengan Ocang. Saya lahir di Makassar 27 Februari 2007. Saya merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Hobi saya bermain basket dan futsal. Mungkin semua olahraga saya suka. Saya adalah pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab dan mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan. Maksud saya mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan. Saya mudah berteman. Saya suka cari teman dan saya juga senang kalau punya banyak teman. Baiklah, ini adalah slide selanjutnya, yaitu sumber informasi dan proses menggali memori. Sumber informasi yang saya dapatkan adalah wawancara dengan orang tua. Waktu luang, hari Minggu saya mewawancarai orang tua saya, kurang lebih sekitar 2 jam. Saya bertanya-tanya tentang asal-usul saya dan waktu masa-masa kelahiran saya. Yang kedua itu menggali memori, saya mendapatkan dokumentasi keluarga, foto-foto, dan video. Dan ada kendala yang saya hadapi, yaitu beberapa memori sulit ditemukan karena banyak data yang telah hilang dan tidak terdokumentasi. Baiklah, ya, selanjutnya itu teori Bronfenber, yaitu mikrosistem, karena keluarga menjadi lingkungan paling berpengaruh dalam perkembangan. Baiklah, slide selanjutnya adalah kondisi prenatal dan proses kelahiran. Kondisi prenatal saya yaitu orang tua menunggu 4 tahun lagi buat memiliki anak kedua. Asupan gizi, ibu saya sering diberikan makanan yang sehat untuk bayi seperti pisang dikarenakan tinggi protein. Yang poin ketiga, kondisi emosional ibu saya berada dalam kondisi yang sangat baik ketika saya berada di kandungan. Karena memang ibu saya sudah nunggu 4 tahun untuk bikin anak kedua, jadi sudah penuh persiapan karena sudah ada kakak saya, jadi sudah banyak pengalaman. Baiklah, poin keempat yaitu saat saya di dalam kandungan, ibu saya alhamdulillah memiliki kandungan yang sehat selama masa prenatal dan ibu saya rutin memeriksa kandungan dan menjaga nutrisinya. Baik, yang selanjutnya yaitu proses kelahiran. Proses kelahiran saya itu lahir 27 Februari 2007 pukul 5 subuh waktu Indonesia Tengah melalui proses kelahiran normal. Fun fact teman-teman, saya diceritakan sama ibu saya kalau waktu itu sudah setelah sholat subuh dia mengalami sakit perut dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Makassar. Dan ternyata saatnya memang saya keluar. Waktu saya keluar dari perut ibu saya memiliki berat 4,2 kilo dan tinggi 52 cm atau panjang. Proses kelahiran berjalan dengan sangat baik dan tanpa hambatan. Ibu saya pulih juga dalam waktu sekitar 1 bulan pasca melahirkan. Baik, slide selanjutnya teman-teman. Baiklah, slide selanjutnya adalah analisis teori. Analisis teori perkembangan prenatal, yaitu bioekologi Bronfenber. Faktor prenatal berperan penting dalam bentuk perkembangan individu sejak dalam kandungan. Salah satu faktor tersebut adalah kondisi emosional ibu selama kehamilan. Dalam kasus ini, stres emosional yang dialami ibu pada trimester kedua dapat menjadi stimulus negatif yang memengaruhi proses perkembangan janin. Jika dikaitkan dengan ekologis Bronfenber, pengalaman stres ibu berada pada ranah ekosistem, yaitu sistem yang tidak melibatkan janin secara langsung, namun tetap memberikan dampak signifikan terhadap kondisinya. Peristiwa dalam ekosistem ini kemudian memengaruhi mikrosistem, yakni hubungan langsung antara ibu dan janin. Dengan kata lain teman-teman, tekanan emosional ibu sebagai bagian dari lingkungan eksternal berpotensi menghasilkan perubahan hormonal, misalnya peningkatan kadar kortisol yang kemudian berpengaruh terhadap perkembangan biologis dan psikologis janin. Baiklah, slide selanjutnya teman-teman adalah masa bayi 0-2 tahun. Yang pertama itu perkembangan fisik motorik. Saya mulai merangkak pada usia 7 bulan dan berjalan pada usia 11 bulan. Ini menunjukkan bahwa perkembangan motorik kasar saya berlangsung optimal dan sedikit lebih cepat dari rata-rata anak bayi lainnya. Kemampuan ini mencerminkan koordinasi otot dan keseimbangan tubuh yang baik, sekaligus membuka peluang bagi saya untuk lebih aktif bereksplorasi. Aktivitas gerak tersebut tidak hanya penting bagi kemampuan fisik,
tetapi juga menjadi dasar bagi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional saya di tahap selanjutnya. Baiklah, yang keduanya, perkembangan kognitif. Sekitar usia 9 bulan, saya sudah memahami konsep permanensi objek. Permanensi objek terlihat ketika saya tetap mencari mainan yang disembunyikan. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan kognitif saya mulai berkembang sesuai dengan sub atau tahap koordinasi skema sekunder menurut Weisheit. Pada usia 0 sampai 2 tahun, perkembangan kognitif saya berada pada tahap sensori motor, di mana saya belajar memahami dunia melalui indera dan gerakan, mulai mengenali sebab akibat serta memahami permanensi objek. Baiklah, perkembangan bahasa pada saat umur 0 sampai 2 tahun, kata pertama saya adalah ibu. Pada saat umur 10 bulan dan pada saat usia 2 tahun, saya sudah bisa merangkai beberapa kalimat seperti ibu saya mau makan, ibu saya mau susu. Baiklah, sosial emosional saya pada saat 0 sampai 2 tahun, saya membentuk pola kelekatan yang aman, yaitu secure attachment dengan ibu. Hal ini terlihat dari reaksi saya yang merasa cemas ketika berpisah, namun kembali menunjukkan kegembiraan dan kenyamanan saat beliau datang kembali. Pada kedekatan emosional ini sejalan dengan konsep Mary Ainsworth mengenai secure attachment dan turut membantu saya memenuhi tugas perkembangan tahap pertama Erikson, yaitu membangun rasa percaya dasar terhadap pengasuh dan lingkungan. Baiklah, ini adalah masa anak-anak awal 2 sampai 6 tahun. Perkembangan fisik. Di usia 4 tahun, saya mulai belajar mengendarai sepeda roda 2 dengan sedikit bantuan. Pada tahap ini, saya mulai mampu menjaga keseimbangan, mengordinasikan gerakan, dan mengendalikan arah yang menandakan peningkatan kemampuan motorik kasar sekaligus melatih rasa percaya diri saya. Yang kedua, perkembangan kognitif pada masa anak-anak awal 2-6 tahun. Perkembangan saya sebagai bayi berlangsung normal, ditandai dengan respon baik terhadap rangsangan, mulai mengenali orang terdekat, yaitu keluarga, dan menunjukkan senyuman sosial dan perlahan mengembangkan kemampuan motorik, bahasa, dan rasa ingin tahu terhadap lingkungan. Yang ketiga, sosial emosional. Saya aktif dalam bermain peran dan menjelajahi lingkungan sekitar. Melalui kegiatan tersebut, saya tidak hanya menyalurkan imajinasi, tetapi juga belajar memahami peran sosial, aturan sederhana, serta cara berinteraksi dengan orang lain. Baiklah, poin keempat yaitu bahasa. Kosakata saya meluas dengan sangat cepat. Pada masa anak-anak awal, saya mulai menggunakan kalimat dan berekspresi, meskipun terkadang masih membuat kesalahan tata bahasa. Baiklah, selanjutnya moral. Moral saya pada masa anak-anak awal, pada fase ini saya pernah merasa takut ketika guru TK saya memberikan hukuman karena seperti tidak mengerjakan PR atau terlambat atau karena terlalu banyak main. Perasaan tersebut muncul karena saya belum sepenuhnya memahami alasan dibalik aturan dan konsekuensi yang diberikan. Ketakutan itu membuat saya berusaha lebih berhati-hati dalam berperilaku agar tidak melanggar aturan lagi, sekaligus mulai belajar memahami perbedaan antara tindakan yang benar dan salah. Baiklah, ini adalah masa anak-anak awal 2-6 tahun. Selanjutnya adalah masa anak tengah dan akhir, yaitu 6-12 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik. Di fase ini, pertumbuhan fisik saya cenderung stabil dan di fase ini saya sangat suka berolahraga seperti bermain bola bersama teman-teman dan juga aktif seperti main petak umpet dan lain-lain. Yang kedua itu perkembangan kognitif. Saya sudah mampu memahami prinsip konservasi bahwa jumlah volume tidak berubah hanya karena bentuknya berubah. Di usia 7 dan 8 tahun menandai transisi tahap operasional konkret. Yang ketiga, bahasa. Pada tahap ini saya sudah mampu menangkap makna, lelucon maupun sarkasme. Hal tersebut menunjukkan perkembangan kemampuan pragmatik serta meningkatkan kesadaran dalam menggunakan bahasa sesuai konteks sosial. Dan selanjutnya itu sosial emosional. Di sini saya mulai kreatif dan mengikuti lomba futsal sehingga memenangkan perlombaan tersebut. Saya sudah memiliki jiwa kompetitif dan saya juga dulu teman-teman suka menggambar dan mewarnai. Dan saya juga suka matematika dulu, lomba matematika. Saya dulu sering ikut lomba-lomba dan alhamdulillah punya beberapa piala. Tetapi saya sudah lupa taruhnya di mana. Baiklah, selanjutnya moral. Moralitas saya berkembang ke tahap anak baik, di mana saya berusaha menyenangkan teman dan guru serta menaati aturan sebagai bentuk tanggung jawab sosial. Baiklah teman-teman, slide selanjutnya. Baiklah,
selanjutnya adalah refleksi pribadi lifespan. Melalui video lifespan ini, saya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai perjalanan perkembangan diri saya, mulai dari masa prenatal hingga tahap kehidupan saya saat ini. Video tersebut membantu saya merefleksikan kembali setiap fase pertumbuhan yang telah saya lalui, baik dari segi fisik, kognitif, sosial, maupun emosional. Saya juga menjadi lebih menyadari bahwa perkembangan diri saya tidak hanya yang terjadi secara alami, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti lingkungan keluarga, pengalaman, pendidikan, interaksi sosial, serta kondisi budaya tempat saya tumbuh. Dengan menyusun dan mengerjakan tugas ini, saya berharap dapat lebih memahami bagaimana proses-proses tersebut membentuk diri saya hingga menjadi pribadi seperti sekarang. Selain itu, saya ingin melihat sejauh mana konsep dan teori perkembangan dapat digunakan untuk menjelaskan perjalanan hidup saya, sehingga saya bisa lebih menghargai dinamika perkembangan manusia dan belajar dari pengalaman-pengalaman yang telah saya lalui untuk perkembangan di masa depan. Dan saya juga teman-teman sangat bersyukur sekali karena lahir dari keluarga ini. Saya sudah dilahirkan dengan baik, sehat, dan diajarkan hal-hal positif, dan sudah banyak diberi kasih sayang. Saya sangat bersyukur sekali. Saya berterima kasih kepada ibu dan ayah saya dan keluarga-keluarga saya yang sudah memberikan saya kasih sayang hingga saat ini. Saya sangat berterima kasih teman-teman. Baiklah, slide selanjutnya adalah daftar pustaka. Saya mengambil 3, yaitu Berkeley 2018 Development Through the Lifespan, 7-8 Person Education, dan kedua Santrok GW 2020 Lifespan Development, and 18 Mr. Gravihill Education. Dan yang ketiga dari buku Landry, Bill Jonas, and Felty Fernandez MSN 1999 Prenatal Depression Effect on the Fetus and Infant. Apa ini guys? Journal of Pediatric Psychology 24 halaman 119-129. Baiklah, next slide. Baiklah teman-teman, mungkin kita sudah berada di penghujung PPT-nya. Ini adalah slide terakhir, yaitu terima kasih sudah mendengarkan kata-kata saya teman-teman. Mohon maaf ketika saya berbicara salah dan berbelit-belit, karena saya hanya manusia biasa, bukan nabi boy. Baiklah teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.